وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, baik, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqh al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Razak Al-Badr Hafizahullah. Dan hari ini kita akan masuk pada pembahasan fiqih tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malik dan Al-Malik. Allah dikatakan Al-Malik, begitu juga Malik dan juga Malik. Ada tiga yang semuanya makna dasarnya sama, yaitu yang menguasai, yang memiliki. Namun dalam bahasa Arab, ketika ada perbedaan dari sisi bentuk dan susunan hurufnya, maka akan memberikan makna yang lebih mendalam dan lebih luas tentang lafaz tersebut. Dan ini disebut dengan al-mubalaghah yang sudah kita singgung pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga kita sudah contohkan. Baik. قال المؤلف حفظه الله: وقد ورد اسم الملك في القرآن في 5 مواضع. Dan nama Allah Al-Malik ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran pada 5 tempat. Di antaranya pada firman Allah, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malik al-quddus. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selainnya. Dia adalah Al-Malik, Raja Al-Quddus, yang maha suci, yang bersih dari segala macam noda-noda kejelekan. Wa qawluhu ta'ala, dan juga seperti pada firman Allah, Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq. Maka maha tinggi Allah Al-Malik, Raja yang sesungguhnya, Al-Haq. Wa warada ismul Maliki fi mawdi'in wahidin fi qawlihi ta'ala. Adapun nama Allah Al-Malik, di sini ada ya Al-Malik. Kalau pada Al-Malik tadi di sini tidak ada ya. Waqad warada ismul Malik Al-Malik fi mawdi' wahid. Nama Allah Al-Malik hanya disebutkan pada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qamar. Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak, mereka berada di dalam kebun-kebun dan juga sungai. Berada di surga dan sungai. Fi maq'adi sidqin, mereka duduk di tempat-tempat duduk di sisi Allah Al-Malik, yang maha menguasai, Muqtadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kata penulis, wahadhani ismani
دالان على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها إلى ممانعة ولا مدافعة. Kedua nama ini, Al-Malik dan Al-Malik, memiliki substansi makna yang disandarkan kepada Allah, yaitu Dzul Mulk, yang memiliki kerajaan dan kekuasaan. Yaitu Al-Malik, yang memiliki segala sesuatu, yang berhak untuk melakukan apa saja terhadap sesuatu, tidak ada yang bisa mencegahnya dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Wal mulku yarji'u ila umurin thalathah. Al-mulk, kerajaan yang disandarkan bagi Allah, maknanya kembali kepada tiga hal. Maknanya ada pada tiga hal. Apa saja? Kata penulis rahimahullah, al-awwalu thubutu sifatil mulki lah, التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة. نعم. والحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة. Yang pertama, nama Allah Al-Malik atau Al-Malik ini menunjukkan akan sifat kekuasaan bagi Allah, yang mana ini adalah sifat yang sangat besar, sangat agung, yang menunjukkan kesempurnaan kekuatan Allah, kesempurnaan keperkasaan Allah, kesempurnaan kekuatan Allah, kesempurnaan kudrat Allah, kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, hikmahnya yang sangat luas, dan juga kehendaknya yang pasti berlaku. Begitu juga menunjukkan akan kesempurnaan pengaturannya dan juga kesempurnaan kasih sayang dan rahmatnya. Begitu pula mencakup hukumnya yang meliputi alam di langit dan alam di bumi, dan hukumnya yang meliputi dunia dan akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman menyebutkan hal ini, walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. Allah berfirman, dan penguasaan serta kerajaan pada hari kiamat kelak adalah benar-benar hanya milik Ar-Rahman. وقال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Dan Allah berfirman di dalam surat Ghafir, di hari kiamat kelak Allah bangkitkan seluruh manusia, termasuk di dalamnya para raja-raja di dunia. Allah bertanya kepada mereka, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini? Maka Allah menjawab dirinya sendiri dengan mengatakan, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Thani, kemudian yang kedua, makna dari sifat Al-Mulk, kerajaan dan kekuasaan bagi Allah, anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduh. Seluruh makhluk adalah kepemilikannya dan hambanya.
Artinya semuanya tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu tunduk kepada Allah sebagai mamalik. Mamalik ini dalam bahasa Arab dari mamluk sama dengan abid, sama dari abd yaitu hamba sahaya. Jadi manusia hakikatnya adalah hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak tunduk dalam syariat Allah, maka mereka mau tidak mau harus tunduk di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan ini ada namanya takdir, ada namanya syariat. Manusia-manusia yang tidak tunduk kepada syariat Allah, maka mereka tidak akan bisa keluar dari takdir Allah. Mereka pasti mati, mereka pasti sakit, dan juga mereka terkena musibah, mereka stres, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya manusia itu tunduk di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bisa mengatur diri mereka sendiri. Kata penulis wa muftaqiruna ilaihi dan manusia itu mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, wa muttarruna ilaihi fi jami'i syu'unihim dan mereka ini semuanya butuh kepada Allah di dalam segala urusan mereka. Laisa li ahadin khurujun an mulkih. Tidak ada seorang pun dari manusia, dari makhluk yang bisa keluar dari kerajaannya. Bahkan wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadihi wa naf'i wa daf'i wa mannihi wa a'ta'ih. Dan tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Ini mustahil. Baik itu dari sisi penciptaannya. Artinya tidak mungkin makhluk itu bisa ada kecuali Allah yang menciptakannya. Wa imdadih juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu pula manfaat yang Allah berikan kepada hambanya. Wa daf'ih dan juga ketika Allah menghindarkan ia dari musibah. Wa mannih begitu pula anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dan terakhir ata'ih dan pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada hambanya ini mustahil manusia bisa menghindar darinya. Qala ta'ala Allah berfirman وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Kata Allah dan maha suci Allah yang miliknya lah segala kerajaan di langit dan di bumi serta apa yang ada pada keduanya. Dan ialah yang memiliki ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat dan kalian semua akan dikembalikan kepadanya. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Dan juga Allah berfirman, wahai sekalian manusia, ketahuilah kalian semua itu fuqara, fakir, butuh kepada Allah, sementara Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ia yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau ia berkehendak, ia akan membinasakan kalian, memusnahkan kalian semua karena kekufuran kalian. Dan ia bisa saja mendatangkan makhluk yang baru
dan itu tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, dan juga Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan betapa banyak makhluk di muka bumi ini yang tidak membawa rezekinya. Tidak ada yang datang ke dunia ini dengan membawa rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluk tersebut dan juga kalian, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. As-salis, kemudian yang ketiga dari makna al-mulk bagi Allah Subhanahu wa taala, anna lahu at-tadbirat an-nafidah yaqdi fi mulkihi bima yasha wa yahkum fihi bima yurid la radda liqada'ih wa la mu'aqqiba lihukmih له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. Allah Subhanahu wa taala dialah yang aturan-aturan di alam semesta ini yang telah ia tetapkan pasti berlaku dan terjadi pada makhluknya. Dengan aturan-aturan tersebut, ia memutuskan perkara di dalam kerajaannya apa saja yang ia kehendaki. Ia menetapkan hukum sesuai yang ia inginkan. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah dan tidak ada yang bisa menganulir hukum-hukum Allah. Miliknya lah segala hukum di alam semesta ini, baik itu hukum yang sifatnya takdir atau hukum yang sifatnya syariat. Begitu pula hukum yang sifatnya balasan. Kemudian kata penulis rahimahullah, falahul ahkamul qadariyah حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعداد والإحياء والإماتة وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره. Kata penulis rahimahullah, dan miliknya lah segala hukum qadariyah. Tadi kita sudah singgung, hukum qadariyah adalah yang berkaitan tentang takdir. Yang mana hukum inilah dengannya ia menetapkan segala ketentuan di alam semesta ini seluruhnya. Baik itu penciptaan, membuat makhluk ada yang sebelumnya tidak ada, wal i'dad, kemudian memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, wal ihya, kemudian yang menghidupkan makhluknya, wal imatah, yang mewafatkan makhluknya, dan selainnya dari konsekuensi takdir dan ketetapan yang telah ia tentukan. Yang kedua, walahul ahkam syar'iyah, dan Allah juga di dalam kerajaannya ini ia memiliki hukum-hukum syar'i, haitsu arsala rusulah wa anzala kutubah wa syara'a syara'i'ah wa khalaqal khalqa lihadzal hukmi wa amarahum an yamshu ala hukmihi fi aqaidihim wa akhlaqihim wa aqwalihim wa af'alihim wa zahirihim wa batinihim wa nahahum an mujawazati hadzal hukm syar'i. Kemudian yang kedua, Allah juga dialah yang memiliki hukum-hukum syar'i dengan ia mengutus Rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan mengajarkan kepada mereka, menggariskan untuk mereka syariat-syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, jin dan manusia untuk berhukum dengan syariat ini. Dan Allah perintahkan mereka untuk berjalan di muka bumi ini sesuai dengan hukumnya.
baik dalam perkara akidah mereka, atau dalam perkara akhlak mereka, atau dalam perkara ucapan maupun perbuatan mereka yang nampak maupun yang tersembunyi secara batin. Dan Allah melarang mereka dalam syariatnya untuk tidak melampaui dan melanggar hukum-hukum syariat ini. Kemudian yang ketiga, walahul ahkamul jazaiyah wa hiya al-jazā'u 'ala al-a'mali khairiha wa syarriha fid dunya wal akhirah wa ithabatu at-ta'i'in وعقوبة العاصين وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته وكلها من معاني ملكه. Begitu juga Allah memiliki hukum-hukum yang sifatnya balasan, yaitu balasan terhadap amalan yang dilakukan hambanya, yang baik maupun yang buruk, di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ia juga yang memberikan pahala terbaik bagi orang-orang yang taat, dan memberikan hukuman yang tepat bagi orang-orang yang bermaksiat. Dan semua hukum-hukum ini semuanya selaras dengan keadilan serta hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya ini di antara makna dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'ani mulkihi, dan di antara makna kerajaannya إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين، إقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين، ووضع الثواب والعقاب مواضيعها، أو وضع الثواب والعقاب مواضيعها، وتنزيل الأمور منازلها، إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته لما شاء سبحانه. Dan di antara makna kerajaannya, ia menurunkan kitab-kitabnya, mengutus rasul-rasulnya untuk memberikan hidayah kepada alam semesta dan membimbing, menuntun orang-orang yang tersesat agar kembali ke jalan yang lurus, dan menegakkan hujjah, argumen, agar tidak ada lagi orang-orang yang meminta uzur dari kalangan yang menentang atau yang sombong terhadap syariat Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan, menetapkan pahala dan balasan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan Allah menetapkan setiap perkara sesuai dengan kemaslahatan bagi makhluknya, dari pengaturan dan tasarruf, dari pengaturan dan juga tasarruf itu Allah Subhanahu wa taala, dia yang bebas melakukan apa saja di alam semesta ini. Tadbir ini pengaturan di dalam kerajaannya sesuai yang ia kehendaki. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Berkata Ibn Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya, inna haqiqatal mulki innama tatimu bil ata'i wal man'i wal ikram wal ihanati wal ithabati wal uqubati wal ghadabi wal ridha wal tawliyati wal azl wa izazi man yaliqu bihi al izz وإذلال من لا يليق به وإذلال من يليق به الذل. Kata Ibn Qayyim, hakikat dari kerajaan itu bisa terlihat pada kesempurnaan di dalam memberi dan kesempurnaan di dalam menahan pemberian. Artinya, seorang yang tidak ada yang bisa memaksanya, ia bebas untuk memilih siapa saja yang ia beri, dan juga ia bebas untuk menahan pemberiannya dari siapa saja. Adapun orang yang kurang di dalam kerajaannya, maka terkadang ia terpaksa harus memberi
atau terpaksa harus menahan pemberiannya. Adapun Allah tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara yang menunjukkan hakikat kerajaannya adalah kesempurnaan di dalam pemuliaan. Allah memuliakan hamba-hambanya yang taat. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Dan juga ketika Allah menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya, juga tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wal ithabati wal uqubah. Begitu juga Allah ketika membalas, memberikan pahala atau memberikan hukuman. Wal ghadabi wal ridha, ketika Allah murka atau ketika Allah ridha. Wat tawliyati wal azl, ketika Allah mencintai, melindungi hambanya atau menghinakan hambanya, menjauhkan hambanya. Wal izazi man yaliqu bihil izzu, dan Allah memuliakan orang-orang yang pantas untuk dimuliakan. Wa idlalu man yaliqu bihi dzul, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang layak untuk dihinakan. Qala ta'ala, Allah berfirman, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah wahai Allah, pemilik segala kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kekuasaan, di tanganmu lah segala kebaikan, dan Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Engkau menjadikan, engkau memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau memberikan rezeki kepada siapa saja yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang ada di langit dan bumi meminta kepadanya untuk menunaikan hajat-hajat mereka, dan setiap hari ia berada di dalam kesibukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru dzanban wa yufarriju karban. Allah itu mengampuni dosa hambanya dan menghilangkan kesusahan hambanya. Juga mengangkat beban yang menimpa seorang hamba, menolong yang dizalimi, menghukum yang zalim. Wa yafukku 'aniyan, dan dia yang membebaskan yang tertahan. Wa yughni faqiran, dan dia yang mencukupi yang fakir, mencukupi seorang yang miskin. Wa yujbiru kasiran, dan dia yang memberikan ketabahan bagi orang-orang yang hatinya sedang hancur. Wa yashfi maridan, dia pula yang menyembuhkan yang sakit. Wa yuqilu athrah, dia yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa yasturu aurah, dia yang menutupi aib-aib. Wa yu'izzu dhalilan, dia yang bisa mengangkat derajat seorang yang hina. Atau wa yudhillu azizan, dia juga yang bisa menghinakan seorang yang sebelumnya merasa tinggi. Wa yu'ti sa'ilan, dia yang memberi yang seorang yang meminta-minta. Wa yudhibu bidaulah, dia juga yang bisa melenyapkan sebuah negeri.
atau menghilangkan keamanan di negeri tersebut. Wa ya'ti bi ukhra, kemudian Allah bisa datangkan dengan selain dari yang memakmurkan negeri tersebut. Wa yudawilul ayyama bainan nas. Dialah yang mempergulirkan hari-hari di tengah-tengah manusia. Wa yarfa'u aqwaman, dialah yang mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan yang lainnya. Wa yasuqul maqadir allati qaddaraha qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 alf 'am ila mawaqitiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan takdir yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi berjalan sesuai dengan yang ia tetapkan pada waktunya. Tidak ada yang mendahulunya sesuatu apapun dan tidak ada yang telat dari apa yang telah ia takdirkan. Bal kullun minha qad ahsahu. Sebaliknya, setiap yang Allah tetapkan dan terjadi telah Allah Subhanahu wa taala rinci semuanya sebagaimana ia merincinya di dalam kitabnya. Fajara bihi qalamuh, yang takdir ini semuanya pena telah berlalu mencatatnya. Wa nafadha fihi hukmu, dan hukum-hukumnya telah berlaku di dalamnya. Wa sabaqa bihi ilmu, dan ilmu Allah telah mendahului semua takdir tersebut. Fahuwal mutasarrifu fil mamaliki kulliha, maka dialah yang melakukan semua itu di dalam kerajaannya. Dialah yang mengatur semua itu di dalam kerajaannya sendirinya. Tidak ada satupun yang menyertai Allah di dalam. Tasarrufa malikin qadirin qahirin adilin rahimin tamil mulki la yunazi'u fi mulkihi munazi'. Itulah pengaturan yang dilakukan oleh raja yang mampu, yang kuat, yang adil dan merahmati, yang sempurna di dalam kerajaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kerajaannya, siapapun. Wala yu'ariduhu fihi mu'arid, dan tidak ada yang bisa menentang dari ketetapannya sedikit pun. Fatasarrufuhu fil mamlakati dairun bainal adli wal ihsan, dan pengaturannya di dalam kerajaannya ini semuanya berkisar pada keadilan dan juga ihsan, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari wal hikmati wal maslahati wal rahmah, dan semua yang terjadi berdasarkan hikmah, maslahat dan juga rahmat. Fala yakhruju tasarrufu an dzalik. Tidak ada satupun dari pengaturan Allah yang keluar dari semua itu. هذا وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. Dan penjelasan seperti ini di dalam Al-Quran sangat sering Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulanginya, yaitu penjelasan bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini dan tidak ada satupun yang menyertainya. Maka ini semuanya adalah dalil yang sangat terang, yang sangat jelas, yang menunjukkan wajibnya untuk kita mengesahkan Allah dalam beribadah. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illa huwa fa anna tusraf." Itulah Rabb kalian. Allah yang memiliki kerajaan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, maka bagaimana mungkin kalian terlalaikan darinya, terpalingkan darinya. Dan juga Allah berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Maka maha tinggi Allah, sang raja yang hak. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, dialah pemilik arsy yang mulia. وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا
أضل الضلال وأبطل الباطل وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتحل هذا الأمر. Dan bahwasanya peribadahan kepada selainnya dari objek-objek yang tidak bisa memiliki apapun terhadap diri mereka, keburukan ataupun kebaikan, yang tidak memiliki kehidupan, tidak bisa menguasai kehidupan untuk diri mereka sendiri atau kematian, begitu juga kebangkitan, maka ketahuilah peribadahan terhadap semua itu adalah kesesatan yang paling sesat dan kebatilan yang paling batil. Dan ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, ayat dikit lagi insya Allah. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Dan orang-orang musyrikin pun menjadikan bagi Allah Tuhan-Tuhan yang mereka tidak bisa mencipta apapun, bahkan sebaliknya mereka diciptakan. Dan mereka tidak memiliki apapun berupa keburukan dan kebaikan bagi diri mereka. Dan mereka tidak memiliki kematian, kehidupan, ataupun kebangkitan. Artinya mereka semua tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Dan Allah juga berfirman, dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Dan dialah yang menundukkan matahari serta bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Semua itu berjalan pada ketetapan yang sudah ditentukan. Itulah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kerajaan. Adapun yang kalian ibadahi kepada selainnya, selain Allah, mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya kitmir, kulit ari. Kulit ari itu kulit yang sangat halus dari buah korma. Kemudian kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun kalian menyeru kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, ini hanya bentuk diskusi saja dan debat. Padahal mereka nggak bisa dengar sama sekali. Kalaupun mereka bisa dengar, mereka juga tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Dan di hari kiamat kelak, objek-objek yang kalian ibadahi selain Allah itu, mereka akan mengingkari perbuatan kalian karena telah menyekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah dengan mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak akan ada yang memberitahumu seperti ini kecuali yang khabir, yang ahli dan mengetahui hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah berfirman, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'ah. Apakah kalian akan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kebaikan atau menolak keburukan dari kalian? Dan juga Allah berfirman, قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Katakan kepada mereka, serulah yang kalian sangkakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah mereka semua tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan keburukan dari kalian ataupun memindahkannya kepada orang lain. Mereka tidak bisa menghilangkan dari kalian atau memindahkannya kepada orang lain. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Serulah yang kalian ibadahi selain Allah. Ketahuilah mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya sebesar biji sawi di langit ataupun di bumi. Mereka tidak memiliki apapun. Dan mereka juga tidak memiliki sekutu yang sanggup membantu mereka
Wa ma lahu minhum min zahir, dan Allah tidak butuh kepada mereka itu untuk menolong dan membantu Allah dalam pengaturan alam semesta. Ay la yamlikuna mithqala dzarratin istiqlalan. Mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya sebesar biji sawi secara independen. Artinya objek-objek selain Allah itu memang tidak memiliki apa-apa. Wala yamlikuhu ala wajhil musyarakah. Dan mereka juga tidak memiliki apapun di alam semesta ini walaupun dalam bentuk berserikat. ولا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له. Dan seorang itu di dunia ini tidak akan memiliki sesuatu kecuali Allah yang telah mengizinkan ia untuk memiliki hal tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segala kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah di kedua tanganmu lah, atau di tanganmu lah seluruh kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Wa man la yamliku fi hadzal kauni la mithqala dzarra. Siapa saja di alam semesta ini yang tidak bisa memiliki apapun walaupun hanya sebesar semut hitam atau biji sawi, maka tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah sama sekali. Karena ibadah itu hak bagi yang memiliki kerajaan yang agung, dia yang mencipta lagi mulia, dia yang mengatur alam semesta ini, tidak ada sekutu baginya. Maha tinggi dan maha agung kerajaannya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang berhak diibadahi. Selain silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Baik, kami buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung atau bisa ditulis di kolom chat. Fadlna. Baik, akhwat, ada pertanyaan kah? Baik Ustaz, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Hmm, Baik, insya Allah kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Allahu alam, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.